Hai, welcome back to my channel Kiki K dalam edisi movie review. Kali ini saya akan membahas film terbaru, masih dunia persihiran, apalagi yang kangen dengan seperti Harry Potter, wajib banget nih nonton film yang satu ini, yaitu Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Yeay! Ya, Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore ini adalah merupakan sequel dari yang pertama, yaitu Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ya. Dan ini merupakan film franchise ketiga serial Fantastic Beasts seperti itu. Dan film Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore ini menceritakan masih lanjutan, yaitu tentang dunia sihir di mana Newt Scamander diberi tugas atau misi oleh Profesor Albus Dumbledore untuk menyelamatkan dunia sihir yang sedang porak-poranda. Kenapa? Karena Grindelwald ingin mencalonkan diri dengan berbagai caranya, yaitu mencari hewan langka yang merupakan hewan yang dapat menentukan siapa pemimpin dunia sihir. Showing your wand, Mr. Kowalski. Can I keep this? Karena hewan namanya Silin ya, Kilin itu merupakan hewan suci. Jadi dia tahu mana orang yang baik, orang yang jahat, orang yang bohong, orang yang jujur ya. Jadi dengan segala cara si Grindelwald ini menangkap si Silin dan ingin mempermainkan dunia sihir dengan cara dia menentukan politik Kementerian Sihir Jerman ya. Jadi dia dengan segala cara membuat rakyat itu ikut ke klannya dia gitu. Nah, si Newt Scamander ini diberi misi untuk menghentikan si Grindelwald gitu. Kenapa? Karena Profesor Albus ini nggak bisa kalau misalkan dia harus sendirian gitu. Karena dia punya sumpah ya, yang sumpahnya itu zaman mereka masih muda, dimana ini merupakan ada kaitannya dengan love interest Albus Dumbledore sendiri dengan Grindelwald gitu. Dan sumpah itu ada di dalam sebuah kalung yang di dalamnya itu ada sumpah dengan darah mereka berdua. Wah, kalah nih Romeo and Juliet ya. Jadi di sini si Albus ini, Dumbledore ini nggak bisa ngelawan sendiri, makanya meminta bantuan si Newt Scamander, dalam hal ini si Eddie ya, gitu, untuk membawa teman-teman penyihir. Ada Profesor Higgs ya, kemudian ada juga si Yama, kemudian ada juga si kakaknya Theseus ya, dan juga seorang mugel yang dari dulu selalu ada nih, dan ini yang bikin kocak, yaitu Jacob Kowalski. Nah, dia ini walaupun sendirian mugel tapi pemberani ya gitu, apalagi dia masih punya love interest dengan si Queenie. Masih inget kan Queenie siapa? Itu. Nah, kelebihan dari film ini yang saya sukain pertama adalah dari segi gambar, kemudian juga efek-efek CGI-nya, wah jangan ditanyain deh. Makhluk-makhluknya juga bagus ya kan. Sisilinnya bentuknya kayak rusa, tapi ada kayak tanduk naganya juga gitu. Kemudian juga
ada scene-scene yang ketika berantem itu bagus tuh CGI-nya gitu kan, dari mulai tongkatnya, kemudian ada scene ketika si Jacob pakai tongkat itu ya, walaupun tongkatnya tongkat bohongan ya, tapi itu dia kayak beneran gitu kan, dibantu Profesor Higgs gitu. Kemudian juga selain gambar, suara juga gak diraguin lagi deh. Pokoknya secara teknis film ini bagus kayak gitu. Tapi oh ya, selain itu actingnya juga bagus, apalagi si penggantinya Johnny Depp ya, yang jadi si Geralt Grindelwald ini, yaitu si Mikkelsen ya gitu. Ini dia dapat banget nih apa namanya, jahat-jahatnya, dapat judes-judesnya tuh dapat gitu. Nah, untuk pemeran si Credence sendiri juga Ezra Miller ya, itu juga bagus juga tuh. Sayang apa ya, scene battle-nya sih kurang gitu. Kekurangannya sekarang, tadi kan udah kelebihannya. Kekurangannya menurut saya tadi ceritanya pertama itu kayak banyak plot hole gitu. Plot hole dimana kayak itu kan mereka dari awal tuh bener-bener yang klannya si Grindelwald itu kan solid ya, penjahatnya banyak, istilahnya anak buahnya itu pada patuh sekali gitu. Nah, tapi kenapa ketika mau di ending itu dia seolah-olah kayak sendirian dan tidak ada apa namanya, tidak ada battle dari si anak buahnya itu. Kayaknya anak buahnya nggak berusaha berantem atau gimana, kayak nolongin gitu, itu nggak ada. Bener-bener yang ya udah battlenya si itu aja gitu. Itu kayak agak-agak aneh gitu, kurang ya gitu. Terus yang kedua juga di awal kan apa namanya, ada si Silin gitu ya, si makhluk suci dan langka ini, tapi kan namanya kan Fantastic Beasts judulnya, tapi karakter dari binatang-binatang ini nggak terlalu banyak diekspos gitu, sedikit gitu. Kayak paling cuma ada yang kepiting, terus kayak yang lama-lama ya kayak gitu. Jadi kurang porsi dari binatang-binatangnya itu sendiri, kayak cuma tempelan aja gitu. Jadi di sini kuatnya itu justru lebih ke dramanya, dari mulai drama politik, intrik-intriknya, sampai ke drama percintaannya si Albus Dumbledore sama si Grindelwald itu. Dari mulai apa, dialog-dialog di awal, gimana mereka ketemu lagi dan nginget-nginget masa lalu ketika mereka awal ketemu, dan di ending juga ada pengungkapan, walaupun istilahnya nggak mau saling menyakiti, tapi kayak udah ya, nggak mau spoiler ya, nonton aja gitu. Tapi di situ kelihatan bahwa mereka masih ada rasa lah dua-duanya gitu. Makanya ini juga di beberapa negara kayak di China gitu ada di sensor ya dialog-dialognya gitu, karena menjurus ke LGBT gitu. Nah, untuk yang kurang disukai secara cerita gitu ya. Terus kemudian juga apa ya, kayak kurang klimaks aja gitu endingnya, kan ya udah ngegantung kayak gitu, tapi ya gitu aja gitu, udah selesai gitu. Jadi menurut saya sih bagus film ini, cuma masih kategori biasa aja, nggak bagus banget tapi bagus aja, biasa gitu. Untuk scene memorable yang ketika itu ya, kayak kepiting itu loh, kepiting jalan miring di goa itu, itu tuh lucu banget sih itu. Yang istilahnya bikin ketawa ngakak lah, walaupun mungkin ya itu kayak agak dipaksain juga sih, tapi itu yang lumayan memorable lah gitu. Scene kepiting, apa sih, kalajengking apa kepiting sih itu, pokoknya yang ada ininya ya. Itu aja sih dari saya, masih rekomen untuk ditonton di bioskop. Nilainya 6/10. Itu aja dari saya, sampai jumpa di review berikutnya. Dadah.